Saya tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Bingung juga, kenapa kok Menko Polkam tanya itu? Enggak, saya ingin tahu apa sebetulnya hari apa itu. Ada yang mengatakan, saya angkat tangan, dia mengatakan tanggal 28 Oktober Pak. Oh iya betul, kebetulan 28 Oktober saat itu. Pertanyaan saya ulang, 28 Oktober itu hari apa? Ada lagi yang angkat tangan, Pak, hari Selasa. Ya memang hari Selasa. Terus saya lemparkan persoalan, siapa yang bisa menjawab ini saya kasih hadiah. Tanggal 28 Oktober itu hari apa diperingati di negeri kita oleh bangsa Indonesia? Tidak orang satupun yang menjawab. Dan tidak ada yang tahu. Terus dalam hati saya, apa dosa saya ya? Sampai saya mendapat respon seperti ini. Saya pun punya cerita. Pada saat ada KTT ASEAN di Malaysia yang baru tahun kemarin itu, ada waktu senggang. Waktu senggang itu saya gunakan untuk datang ke kedutaan besar. Kenapa? Ada dua hal yang ingin saya lihat di sana. Yang pertama adalah banyaknya tenaga kerja kita yang bermasalah dengan hukum di Malaysia. Kemudian saya ingin melihat pendidikan sekolah Indonesia di sana yang cukup besar. Pada saat pendidikan itu maka saya masuk ke kelas tingkat SMA. Saya tanyakan kepada anak-anak sekolah itu tingkat SMA orang Indonesia ini. Saya tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Bingung juga, kenapa kok Menko Polkam tanya itu? Enggak, saya ingin tahu apa sebetulnya hari apa itu. Ada yang mengatakan, saya angkat tangan, dia mengatakan tanggal 28 Oktober Pak. Oh iya betul, kebetulan 28 Oktober saat itu. Pertanyaan saya ulang, 28 Oktober itu hari apa? Ada lagi yang angkat tangan, Pak, hari Selasa. Ya memang hari Selasa. Terus saya lemparkan persoalan, siapa yang bisa menjawab ini saya kasih hadiah. Tanggal 28 Oktober itu hari apa diperingati di negeri kita oleh bangsa Indonesia? Tidak orang satupun yang menjawab. Dan tidak ada yang tahu. Terus dalam hati saya, apa dosa saya ya? Sampai saya mendapat respon seperti ini. Akhirnya saya kumpulkan para guru, saya jelaskan. Walaupun anak itu lahir di negeri orang, atau dia besar di negeri orang, jangan lupa bahwa dia adalah orang Indonesia. Dia harus tahu sejarah bangsa ini. Harus tahu. Apalagi misalnya nanti di sini ada di sekolah tanya, apa itu 10 November? Enggak ada yang bisa jawab. Padahal terjadi di negeri, di tanah ini, di kota ini, tidak bisa menjawab. Sakit hati kita. Tapi itu salah karena kita. Karena kita yang tidak pernah memberikan pemahaman itu kepada anak-anak kita. Jadi kembali kepada guru, saya katakan bagaimana bangsa ini ke depan sangat ditentukan bagaimana guru sekarang ini. Saya kira para guru siap toh untuk menjawab ini? Ini tantangan bangsa kepada para guru. Ya, tantangan buat kita semua. Kita jawab tantangan ini agar negeri ini menjadi negeri yang betul-betul negeri yang besar, negeri yang hebat. Kenapa? Saya kira berulang-ulang ya, negeri ini selalu diingatkan oleh siapapun pemimpin kita mengatakan negeri kita ini negeri yang kaya. Kita ingat dalam sejarah ada yang namanya VOC. Ada yang tahu VOC? Coba para guru, ada yang tahu VOC? Kaitannya dengan negeri Belanda. Ya. Saya yakin guru takut menjawab, tapi kalau jawab takut salah, saya tahu. VOC itu singkatan dari Fort ini the Oats Indische Company. Itu adalah perusahaan dagang orang Belanda yang ada di Indonesia. Pada masa itu VOC adalah perusahaan yang terkaya di Eropa. Bahkan dia lebih kaya dibandingkan dengan negaranya. Bisnis apa dia di negeri kita? Ada yang tahu? Hanya rempah-rempah. Dia bisa seperti itu.
Belum bicara soal tambang di dalam tanah kita, belum bicara soal ikan di laut, belum bicara itu. Dia sudah kaya. Maka pasti kekayaan kita jauh lebih banyak daripada itu. Yang sangat prihatin adalah negeri sekaya ini rakyatnya masih ada yang antri beras. Negeri sekaya ini masih banyak, masih ada orang miskin. Harusnya tidak boleh ada. Kenapa? Adanya kekayaan kita salah masuk, salah diambil orang. Digunakan untuk kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu, mungkin pernah melihat akhir-akhir ini presiden sudah bertemu dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dan sebagaimana yang kita lihat di televisi, tindakan yang sudah terjadi sekarang, yang korupsi di sana, korupsi di sini, jegat semuanya, melakukan itu dan hasil-hasil itu digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Nah, siapa pula yang akan menjaga kekayaan kita kalau bukan anak-anak kita kelak? Bagaimana anak-anak kita akan tahu menjaga kekayaan kita kalau dia tidak tahu negeri ini kaya? Saya ambil contoh lagi hal yang lain. Kekayaan ikan kita di laut saja, di laut. Kekayaan ikan tangkap kita potensinya kita dapatkan 35 miliar dolar satu tahun. Itu artinya kurang lebih sekitar 500 triliun lebih ya. 35 miliar dolar. Iya, 35 miliar dolar. Apa yang terjadi? Pada tahun 2024 tercatat ada 16.000 kapal asing mencari ikan tanpa izin di negeri ini. Nah, ini tidak bisa berlanjut. Ya, tidak bisa berlanjut. Kita harus siapkan itu. Dan disiapkanlah, mungkin pernah dengar bagaimana Pak Presiden punya konsep untuk memperbaiki kampung-kampung nelayan. Ya, kampung-kampung nelayan yang akan diperbaiki. Apa diperbaikinya? Lingkungannya jelas, kemudian pabrik es harus ada di tempat itu, kemudian solar harus juga ada di tempat itu. Kalau dia agak ke dalam, tidak langsung di pantai, akan diperbaiki, diperdalam sungainya, dikeruk, supaya lalu lintas ini tidak menunggu muara, menunggu air laut pasang dulu. Dia bisa kapanpun keluar masuk. Program ini sedang berjalan. Nah, apabila ini sudah seperti itu, ini yang harus kita kerjakan dengan baik, dan rakyat kita, anak didik kita harus tahu. Harus tahu. Tidak ada siapapun yang bisa mengajari itu selain orang tua dan gurunya.